kita diskusi. Hadir semua? Hadir. Oke, dijelaskan masalah indahnya ketetapan Allah. Indahnya ketetapan Allah pernah kami sudah belajar, yaitu masalah jenis-jenis takdir dan contohnya. Takdir ada dua, mubram, mu'allaq. Takdir mubram berarti tetap pasti. Kata mubram berarti tetap atau pasti yang tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah yang tergantung dengan ikhtiar manusia. Mereka Quran surat Ar-Ra'd 11 nomor 13 ayat 11 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dua macam takdir itu tadi, takdir mubram yaitu takdir yang sudah ditulis dalam lauhul mahfuz, tidak ada pengurangan. Kitab nasib sudah manusia yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada penambahan atau pengubahan pada takdir ini. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah, bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Sikap terhadap takdir Allah, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk keyakinan kepada takdir Allah. Pertama, ikhtiar, doa, dan tawakal. 4, syukur. 5, sabar. Baiklah, sekarang siapa yang mau? Ibu akan jelaskan dulu. Hari ini kita akan mendiskusikan masalah indahnya ketetapan Allah tadi ya. Saya bertanya, bagaimana sikap kita jika nilai ujian tidak sesuai harapan padahal sudah belajar keras? Apakah itu sudah ketetapan Allah? Silahkan siapa yang mau mulai. Bu, menurut saya bisa diubah, Bu. Karena kalau kita belajar pasti hasilnya baik. Nah, itu tadi studio. Oh. Iya, boleh. Oke, tanya ya. Menurut saya kalau nilai jelek berarti itu sudah takdir Allah. Jadi kita harus terima segala, sudah tidak perlu beriman saja, sudah tidak perlu belajar lagi karena sudah ditulis Allah sejak dahulu. Ya begitu maksud saya. Jadi pendapatmu adalah karena sudah takdir maka usaha kita tidak penting lagi ya. Nah, apakah sudah benar pendapat begitu? Silakan kembali lagi. Bu, kalau yang minta jelek nanti kita naik lagi. Siapa yang minta awal? Ayo. Saya bisa diubah, Bu, karena kalau kita belajar pasti ada hasil yang baik. Iya. Rafi? Bu, nanti kalau nilai kita jelek nanti tidak naik kelas, nanti teman-teman meninggalkan dan saya sedih. Itu kemarin adik saya jatuh dari sepeda, luka parah sekali. Baik, Bu. Dan kita fokuskan pada usaha, doa, dan ketetapan Allah. Cerita tentang jatuh dari sepeda motor itu contoh takdir lain, nanti bisa. Sekarang mari kita perhatikan pendapat tentang nilai yang tadi. Siapa lagi yang bisa? Ada yang bertanya? Ada? Jadi yang namanya ketetapan Allah, takdir mu'allaq dan takdir
takdir mubram, takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kalau takdir mu'allaq tadi bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan. Itu tadi dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 yang berbunyi Innallah Bismillahirrahmanirrahim Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan sikap terhadap takdir Allah, pertama ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. Jadi ingat ya, kita harus belajar menerima keadaan. Jangan gak terima. Kita harus percaya pada qada dan qadar, baik dan buruk harus diterima. Itu rukun apa itu? Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke 6. Iman kepada qada dan qadar. Kalau rukun iman pertama apa coba? Iman kepada Allah. Bukan itu rukun Islam. Iman kepada Allah. 2, iman kepada. Nanti bukunya dibuka lagi ya di rumah ya, dipelajari, didalami apa itu maksud dari qada dan qadar, itu baik dan buruk. Kita sebagai manusia harus menjalani takdir yang telah ditentukan Allah. Tapi ada juga takdir yang bisa diubah tergantung niat kita. Coba tanya apa? Tanya, bacakan coba tadi. Kewenangan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nasib tidak akan berubah kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Itu termasuk takdir, termasuk takdir apa itu? Takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq itu bisa dirubah tergantung kita manusia yang bisa merubahnya. Kalau takdir mubram tidak bisa dirubah. Itu sudah terdaftar tertulis di Lauhul Mahfuz, itu catatan nasib kita manusia, sudah ada di situ, nggak bisa dirubah. Misalkan mati, meninggal, siapa yang bisa berubah kalau kita sudah meninggal? Nggak bisa kan? Itu takdir, namanya takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq contohnya, misalnya, oh nanti kamu apa itu namanya punya tai lalat misalkan ya, oh nanti kamu misalkan ini ada 2 orang nih, yang satunya punya ciri keberuntungan, yang satunya enggak. Tapi yang satu ini yang tidak punya ciri keberuntungan ini rajin usaha, sedangkan yang punya ciri keberuntungan ini tidak rajin usaha. Pasti yang tidak punya ciri keberuntungan yang berhasil karena apa? Karena dia berusaha. Paham? Jadi 2 macam takdir itu tadi ya, jangan lupa ya, tadi takdir mubram, takdir mu'allaq. Itu tadi ya, jangan lupa. Hikmah beriman kepada takdir itu, hikmah beriman kepada takdir, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan dari Allah, baik berupa kejadian buruk dan kejadian baik. Maka dari itu kita harus berpikir positif. Jadi yang namanya takdir, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Kita harus mengimaninya dan apa ya? Coba. Jadi kalian jangan ada perbedaan pendapat ya. Kalau ada perbedaan pendapat dipecahkan sama-sama, nggak boleh. Jadi kita hidup harus bisa terima takdir baik dan takdir buruk, qada dan qadar baik dan buruk, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ibu kira cukup sekian.
Sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah.